Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kebahagiaan yang sempurna. Apa sih kebahagiaan yang sempurna, yang tertinggi? Kok tadi semuanya ditolak? Menurut Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna itu visio beatifica. Ini kalau diterjemahkan letterlet, penglihatan, vision yang penuh kebahagiaan. Jadi istilahnya menarik, beliau pakai vision. Makanya tadi saya setarakan, mungkin ini setara kalau dalam tasawuf, puncaknya makom namanya makrifat. Vision itu penglihatan. Tapi penglihatan di sini bukan penglihatan dengan mata. Jadi beda. Penglihatannya dengan intelek. Intelek itu perangkat intelijensi manusia yang mampu menangkap pengetahuan. Jadi apa sih visio beatifica itu? Pengetahuan intelek, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semacam pencerahan. Tercerahkannya kita, karena dalam pikiran kita hadir pengetahuan-pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ini visio beatifica. Pengalaman visio beatifica ini menurut Thomas Aquinas akan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Karena di situ intelek manusia dengan substansi ketuhanan bertemu. Yang namanya bahagia itu kan sesuatu yang memuaskan kita. Puncaknya kepuasan yaitu kalau kita mengalami visio beatifica, memahami hakikatnya Allah sampai ke level esensi, hidup ini jadi sangat ringan, sangat membahagiakan. Sederhananya begini, kalau kita tanya ya, apa sih yang membuat teman-teman menganggap hidup ini berat? Kurang uang, kuliah tidak lulus-lulus, pacar nggak dapet-dapet, bapak ibu kos galak, atau apa saja. Banyak sekali mungkin beban hidupmu. Tapi begitu kesadaranmu naik level pada kesadaran ilahiyah, semua itu akan jadi seperti setetes air di tengah samudera. Tidak ada artinya. Jadi kalau kesadaranmu sudah menyamudra dengan kesadaran ilahiyah, kebahagiaanmu akan memuncak. Pak, tapi kok rasanya sulit ditangkap ya Pak? Karena kalian belum mengalami. Jadi pengetahuan ini tidak seperti pengetahuan yang dikejar dengan kalian baca buku atau mendengarkan ceramah. Makanya istilahnya vision. Vision itu pengetahuan yang visi. Kalau dalam epistemologi Islam ada istilah huduri. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita, yang itu anugerahnya Tuhan, sehingga kita kenal dia secara hakiki. Imam Ghazali menyebutnya mukasyafah. Orang jadi sadar, ternyata hidup itu cuma begini ya. Ternyata itu terbuka sudah matamu tentang hakikatnya hidup ini, tentang hakikatnya Allah. Ini akan sangat membahagiakan jiwamu. Kalau dalam Islam akan naik sampai level mutmainnah. Tidak ada lagi yang bisa menggelisahkanmu, tidak ada lagi yang bisa menggalaukanmu, pengalaman apapun. Karena kamu sudah paham hakikatnya hidup ini, yang diawali dari kefahamanmu tentang Allah.
Begitu kamu sadar Allah dengan segala macam sifat-sifatnya, segala macam yang dilakukan Allah untuk kita, hubungan kita dengan Allah, kita akan langsung nyaman. Apa sih yang menggelisahkanku selama ini? Alah, hanya masalah-masalah kecil, itu tidak berarti. Ada yang lebih hakiki. Itulah yang disebut visio beatifika. Penglihatan penuh kebahagiaan. Nah, ini memang di luar jangkauan pikiranmu karena kalian belum mengalami. Atau Mas Aquinas dalam riwayat hidup beliau beberapa kali mengalami ini sehingga merasa sampai beliau nanti disebut orang suci. Nah, ini jadi hati-hati. Apa tidak boleh, Pak? Kekuasaan apa tidak boleh, kemasuran apa tidak boleh, kekayaan sempurna. Kita lanjutkan ya teori-teorinya tentang visio beatifika. Nah, kenapa sih kok intervensinya Allah, Pak? Kan kita ada akal budi. Otak kita apa tidak nyampe, Pak? Cara berpikirnya seperti ini loh. Ini nanti ada pengaruhnya neo-platonik. Jadi misalnya, iya sih kita punya mata, kemudian melihat sekeliling. Tapi apa kita bisa melihat sekeliling tanpa hadirnya cahaya? Sesehat apapun mata kita, lampunya mati, tidak ada matahari, selesai. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Jadi pandangan kita ya jadi gelap. Loh, mata kita yang sehat tadi sama seperti akal yang sehat. Kalau tidak ada pencerahan cahaya dari Allah, ya kita tidak akan mengalami visio beatifika tadi. Itulah mengapa limpahan cahaya, pencerahan cahaya dari Allah dalam akal budi kita, orang menyebutnya iluminasi. Iluminasi itu pencahayaan. Berarti kita dicahayai pikiran kita sehingga terang. Ketika terang, bisa berpikir jernih. Seperti mata, ketika dicahayai ruangan yang semula gelap, lampu dinyalakan, baru kita bisa melihat. Tanpa ada terang, tanpa ada cahaya dari Allah, intelek tidak bisa memahami atau melihat Allah. Padahal inilah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, penglihatan semacam ini akan sangat membahagiakan. Mungkin teman-teman pernah ingat ada cerita dalam tasawuf itu, seorang sufi besar, Syekh Abu Yazid Bustami, yang mengomentari Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Rasulullah itu waktu Mi'raj kan ketemu Allah, ngobrol langsung. Ini dalam dunia tasawuf, inilah kenikmatan tertinggi. Bisa dalam tanda petik berhadapan dengan Allah. Yang dikejar-kejar para sufi kan ini, ingin dekat, berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan Rasulullah mengalami langsung. Meskipun Rasulullah kembali lagi ke umatnya yang disindir oleh Syekh Abu Yazid Bustami, seandainya aku Muhammad, kalau sudah mengalami momen itu aku tidak mau balik lagi sudah. Itu puncaknya kenikmatan. Tapi kan Rasulullah sayang sama kita. Makanya beliau kembali lagi. Senikmat apapun beliau masih peduli kita, tidak tega sama kita. Kalau Rasulullah tidak balik, ya tambah tidak karu-karuan hidup kita. Beliau masih ingin kita semua mencapai kenikmatan yang sama, makanya beliau balik kembali. Sayangnya yang diperjuangkan kayak kalian. Ayo, kelakuannya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat beberapa ayat tafsir, ada ayat yang artinya wajah-wajah mereka berseri-seri ketika nanti di surga. Puncaknya nikmat di surga ternyata juga melihat Allah. Nah, para sufi mengalami kenikmatan itu lewat aktivitas
pembersihan diri sehingga Allah ridho dan menganugerahkan cahaya. Itulah yang disebut iluminatif, pencahayaan dari Allah. Dan ini sangat membahagiakan. Itu mengapa dikejar-kejar mati-matian oleh para sufi makom ma'rifat, makom musyahadah ini. Ketika orang mengalami ini, seluruh hidupnya diwarnai kesadaran ilahiyah. Kesadaran hadirnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dia sudah tidak ingin lagi apa-apa selain Allah saja. Karena sudah merasakan indahnya Allah. Nah, mungkin dulu pernah saya ceritakan, kalau saya tidak lupa ya. Ada seorang sufi, namanya, kalau tidak salah namanya Hafid. Beliau ini hanya tukang penunggu toko roti. Satu ketika ada anaknya bangsawan beli roti ke tempatnya. Perempuan dan cantiknya luar biasa. Wah, yo Hafid ini kan yo anak muda ABG normal. Ketemu pembeli secantik itu, dia langsung jatuh cinta. Terbayang-bayang terus wajahnya. Cuma dia ya tahu diri, siapa aku, siapa dia. Dia anaknya bangsawan pembesar, saya hanya tukang roti. Itu misalnya nekat ya hasilnya benjol-benjol mesti. Nah, tapi dia tidak bisa lupa, wong sudah terlanjur jatuh cinta. Akhirnya apa? Dia menemui ulama besar. Seorang ulama pada zaman itu. Dia mengadu pada ulama ini, wahai Syekh, saya itu jatuh cinta, terbayang-bayang terus. Tidak bisa hidup kalau tanpa dia. Nah, beneran ini kamu serius? Serius saya sudah mati-matian ini. Akhirnya oleh saya, ya sudah, kamu saya kasih ijazah ya. Ijazah, jangan dibayangkan ijazah kayak di kampus-kampus itu. Jadi dia dikasih amalan. Amalkan doa ini, pokoknya amal ibadah ini setiap malam selama 40 hari berturut-turut. Nanti di malam ke-40 ada malaikat yang datang padamu. Ketika malaikat ini datang, kamu sampaikan kepentinganmu apa, nanti akan dibantu oleh dia. Wah, Hafid ini karena saking jatuh cintanya mengamalkan itu. Saya tidak bilang amalannya apa ya, bahaya kalau kalian tahu. Jadi, ya wis tidak percaya sama kalian saya. Jadi 40 hari penuh dia mengamalkan itu, dan benar di malam ke-40 didatangi dia oleh seorang malaikat. Yang malaikatnya itu tanya, wahai Hafid, Allah meridhoi kesungguhanmu melakukan wirid, melakukan ibadah malam hari. Apa yang kamu minta? Hafid ini begitu melihat malaikat tadi, betapa indahnya malaikat tadi dalam pandangannya Hafid. Di pikirannya Hafid, kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Wah, saking terpesonanya oleh malaikat tadi, Hafid terus bilang, saya ingin Allah saja. Nah, ya sudah, karena dia mintanya Allah, oleh malaikat dijawab, oke, kalau begitu besok kamu temui seorang ulama namanya Syekh At-Tor. Kamu temui beliau, berguru pada beliau, kamu akan dapat Allah. Ya, dan beneran besok paginya beliau ketemu Syekh At-Tor dan diangkat jadi murid. Pada akhirnya dia jadi sufi besar. Yo, terkenalnya dengan Hafid. Nanti banyak puisi-puisinya, banyak syair-syairnya yang sampai hari ini mungkin sering kalian baca. Nah, indahnya melihat malaikatnya saja sudah
mengalami ekstase, merasakan puncak kenikmatan, apalagi ketemu langsung, berhadapan dengan Allahnya, mendapat vision, pencerahan langsung dari Allah. Itu pasti jauh lebih membahagiakan. Itu gambarannya vision beatifica tadi, yang disebut oleh Thomas Aquinas. Sayangnya kita yang belum mengalami belum bisa menggambarkan sejauh apa kebahagiaan puncak itu. Oke ya, yo pelan-pelan siapa tahu nanti Allah ridho bantu kita untuk bisa mengenali dia. Ada cahaya serba sedikit yang dipancarkan pada kita. Saya lanjutkan. Kenapa sih kok vision tadi dipersepsi sebagai puncak? Karena tidak mungkin puncak kebahagiaan itu ada di makhluk. Semua tadi, kekayaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, itu kan hubungannya dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan makhluk pasti temporer, sementara. Padahal ini kebahagiaannya harus sempurna. Berarti kebahagiaan yang sempurna itu ya adanya berhubungan dengan kholiknya, penciptanya. Yang namanya kebahagiaan sempurna pasti dia harus universal. Baik terus, bahagia terus, nikmat terus. Dan ini tidak mungkin kita temukan di luar Tuhan, di luar Allah. Itulah mengapa kebahagiaan puncak pasti berhubungan dengan Allah. Jadi mengalami vision beatifica itu mengalami bahagia level Allah. Inilah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Puncaknya kebahagiaan itu Allah. Baik, sayangnya kebahagiaan sempurna ini sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita hidupkan di dunia ini. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu menyucikan jiwanya. Nah, makanya nanti jadi geser ke mistik, geser ke tasawuf. Kenapa? Ya pengetahuan sejati tentang Tuhan perlu kemampuan yang sejati juga. Dan itu bisa diperoleh dari orang yang telah menyucikan jiwanya. Jiwa ini kan nanti wadah hadirnya pengetahuan. Kalau jiwa masih kotor, pengetahuan yang murni sejati tidak akan bisa masuk. Akan terhijab, terhalangi oleh kekotoran tadi. Jadi jalannya tetap melalui penyucian jiwa. Meskipun jenisnya pengetahuan, pemahaman kita tentang Allah, tetap kita perlu menyucikan jiwa. Jalur-jalur sufistik, jalur-jalur tazkiyatun nafas kalau dalam Islam itu ya setara dengan ini, melalui menyucikan jiwa, penjernihan hati. Kuncinya ada di sini.